Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam kelas 3 ini ya, untuk tujuannya supaya fokus dan maksimal. Kita harus bersyukur ya. Itu yang pertama. Terus untuk ketua kelas, Mas Roy. Semangat pagi. Alhamdulillah. Kelas 3. Kelas 3. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Hebat. Tepuk tangan dong. Ya, untuk ketua kelasnya, Mas Roy, pimpin doanya Mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sekarang Bapak mau tanya, semuanya masuk kan? Masuk. Alhamdulillah. Sekarang Bapak akan menjelaskan sebelum memasuki materi yang Bapak ajarkan. Bapak ingin menjelaskan bahwa sekarang yang Bapak ajarkan adalah tentang siklus makhluk hidup. Ya, siklus makhluk hidup. Lah, sekarang kalau kita bicara makhluk hidup, ya, apa sih yang ada di pikiran kalian? Yang ada di benak kalian tentang makhluk hidup? Ayo, siapa yang tahu? Apa sih makhluk hidup? Ayo, Uli. Ayo, Uli. Makhluk hidup apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Adalah apa? Ayo, makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Bisa bernafas, bagus. Yang lain, ayo coba. Ayo, bisa apa lagi? Makhluk hidup. Ayo. Ayo. Hah? Bisa makan. Ayo. Ya. Hah? Bisa minum. Ayo. Apa lagi? Ya kan? Tapi bisa terbayangkan oleh kalian? Apa sih makhluk hidup? Makhluk hidup itu bisa makan. Ya kan? Bisa beranak. Supaya apa? Supaya lestari. Apa sih lestari? Supaya kekal, tidak punah. Misalnya katak ya, dia kawin, bertelur, terus menetas, ya kan, menjadi katak bayi ya, terus nanti sampai dewasa. Sama juga dengan manusia, seperti itu. Paham? Ya, ini ya. Nah, siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Ya, makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan. Jadi berkembang biak untuk apa tujuannya? Untuk mempertahankan keturunan.
mati ada lagi. Itu yang dinamakan untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya yang ada di muka bumi. Nah, terus apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan? Maka akan punah. Paham? Maka akan punah. Makhluk hidup tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Betul yang dikatakan oleh Mbak Uli. Punah. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Ya. Kelangkaan juga bisa terjadi pada tumbuhan seperti pohon cendana yang berasal dari NTT. Kayu cendana memiliki harga jual yang sangat tinggi. Nah, akhirnya ditebang pohon itu yang dimakan dengan pohon cendana karena mahal. Akhirnya punah. Sama dengan burung yang ini. Burung dodo. Punah juga karena diburu. Iya kan? Ya. Paham? Lah ini siklus hidup ya. Siklus hidup. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup. Ya. Mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya perputaran. Berputaran. Ya, berputaran. Terjadinya yang berulang. Ya kan? Oleh karena itu siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran. Nah, semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap siklus hidup manusia terdiri dari beberapa tahap. Mulai dari janin, balita, bayi, bayi di bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan manusia. Ini pertama adalah ya di dalam kandungan. Nah, habis itu lahir menjadi bayi dan balita. Habis itu menjadi dewasa, remaja dulu. Setelah itu baru terus seperti itu. Paham nggak? Paham? Oke. Jadi Bapak lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Nah, ini siklus hidup hewan dan tumbuhan. Ya. Jadi siklus kehidupan itu bukan cuma terhadap manusia, tapi juga terhadap tumbuhan. Ya kan? Juga terhadap hewan. Ngerti? Ya, ini siklus hidup hewan dan tumbuhan. Seperti tumbuhan ini, tumbuh, akar, dan tunas. Ya, dari ini loh. Dari apa ini? Biji ya. Biji atau benih. Terus menjadi tumbuh, akar, dan tunas. Terus lagi menjadi tumbuhan muda. Terus lagi tumbuh bunga. Terus lagi tumbuhan dewasa. Terus buah tomat. Ya kan? Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan siklus. Ayo sekarang Bapak mau tanya. Kira-kira yang belum mengerti siapa? Tentang masalah siklus. Ayo. Ayo yang semangat dong. Ayo. Ayo, siapa? Ngerti nggak? Ngerti. Apa sih yang dinamakan dengan siklus? Tadi sudah dijelaskan. Perputaran. Kasih tepuk tangan buat Mbak Uli. Ya. Ya. Berarti Mbak Uli paham. Ya. Kalian juga paham kan? Apa ini yang dimaksud dengan siklus? Perputaran. Nah, ini lagi untuk siklus hidup kucing. Ya. Bayi kucing. Setelah itu anak kucing. Setelah menjadi anak kucing, menjadi kucing. Terus seperti itu. Ya.
yang dinamakan siklus, perputaran. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak punah. Ya. Makanya untuk tumbuhan juga, pohon-pohon jangan ditebang biar tidak punah. Terus untuk hewan seperti burung dodo yang tadi itu bagus memang. Tapi itu diburu, dijual. Akhirnya punah. Ya kan? Jadi itu kalau ketahuan didenda itu. Ya. Untuk berikutnya. Lah ini. Ini informasinya, jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup berbeda-beda. Ya. Jumlah informasinya jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung jenisnya. Begitu juga dengan lamanya siklus hidup, seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut. Ya. Terus selanjutnya ini terhadap apa ini? Lalat ya. Lalat membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa bisa apa ini? Bisa membutuhkan sampai mengeluarkan sampai 150 telur. Jadi sekali bertelur 150 lalat. Itu berkembang biak nanti menjadi bayi lalat, terus lalat apa? Lalat yang ya, terus menjadi lalat dewasa. Oke? Terus kupu-kupu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu. Ya. Hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. Terus gajah. Ayo, fokus dong. Gajah. Ya. Pertanyaannya sekarang, gajah ini dengan cara bertelur apa beranak? Beranak. Apa ciri-cirinya? Kalau hewan yang bertelur apa ciri-cirinya? Kalau hewan yang tidak bertelur atau beranak itu apa ciri-cirinya? Ayo, siapa yang tahu? Kalau bertelur itu ayam. Seperti ayam. Berarti dia ciri-cirinya tidak punya telinga. Ya kan? Kuping. Tapi kalau yang beranak itu seperti gajah. Apalagi selain gajah? Ya, terus. Ya. Paham kan? Terus ini. Sayuran ini juga padi nih. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen. Jadi kayak padi itu membutuhkan waktu 3 bulan untuk panen. Ya. Berikutnya, siklus hidup hewan sama atau berbeda? Ya, ini. Berikutnya, siklus hidup ayam. Siklus hidup ayam. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina akan mengerami telurnya selama 21 hari. Kemudian menetaslah anak-anak ayam yang mirip induknya. Anak ayam terus tumbuh menjadi ayam dewasa saat umurnya 6 bulan. Jenggernya pun tumbuh seperti induknya dan siap untuk bertelur. Ya, namun paruhnya masih kecil, bulunya halus dan lembut.
Induk ayam akan menjaga dan mengajari anaknya untuk minum serta mencari makan. Ya kan? Paham nggak? Ngerti ya? Nah ini siklus hidup ikan mas. Siklus hidup ikan mas. Ikan emas menyimpan telurnya pada tanaman air. Telur-telur ini cukup lengket sehingga bisa menempel pada tumbuhan air. Sekali bertelur ikan mas bisa sampai jumlahnya ratusan. Sama tadi seperti katak juga itu ratusan. Seperti kupu-kupu juga itu, ya. Ya. Setelah 2 atau 3 hari menetaslah bayi-bayi ikan yang sangat kecil. Induk ikan emas tidak merawat dan menjaga telurnya. Bayi-bayi ikan ini harus menjaga dirinya sendiri. Sedari kecil, hewan ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan lain. Bayi-bayi ikan ini juga harus mencari makanan sendiri. Tanaman menjadi tempat berlindung dan sumber makanannya. Beda dengan burung. Kalau burung bertelur di rami, ya. Habis itu netas, terus dijaga sampai besar. Beda dengan ikan ini. Kalau ikan ini setelah bertelur ditinggal, mencari makan sendiri. Ya, makanya dan tempat tinggalnya itu di tanaman-tanaman. Makanannya juga di situ, tempatnya juga di situ. Ya, dalam waktu 1 minggu bayi ikan sudah terlihat besar. Ikan kecil pun berenang lebih lincah dan berani keluar dari persembunyiannya. Ikan mas ajan menjadi dewasa setelah berumur 1 tahun dan siap bertelur. Semangat, ayo semangat lagi. Iya, biar tidak ngantuk, biar fokus. Kalau pengen cepat pintar, cepat mengerti, harus fokus, melihat, mendengar, ya, melihat, mendengar, itu harus betul-betul digunakan untuk fokus, mendengarkan apa yang dibicarakan, melihat apa yang dijelaskan, ya, paham ya? Untuk berikutnya, siklus hidup sapi. Siklus hidup sapi. Coba Roy, baca Roy. Siklus hidup sapi. Yang keras. Mirip seperti manusia. Anak sapi berada dalam perut induknya selama 9 bulan. Umurnya sapi setiap melahirkan 1 anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Sapi menjadi dewasa saat berumur 12 tahun. Saat itu sapi ini sudah Ya. Jadi anak sapi mendapatkan makanan dengan apa? Menyusu pada induknya selama beberapa bulan. Lalu hewan ini akan mulai mencari makan sendiri. Jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat dan diberikan makan oleh pemiliknya. Pemilik ternaknya, orangnya. Tapi kalau tidak dirawat,
yang jelas dia makan sendiri. Ya, dengan induknya. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1 sampai dengan 2 tahun. Saat itu sapi ini sudah berkembang biak dan memiliki anak sendiri. Sapi liar bisa hidup sampai 20 tahun. Sapi ternak umumnya lebih pendek karena akan dipotong untuk diambil dagingnya. Beda kalau sapi ternak itu lebih pendek umurnya karena akan dipotong karena untuk diambil dagingnya. Tapi beda dengan sapi liar. Kalau sapi liar berapa? 20 tahun. Semua mengerti kan siklus makhluk hidup untuk sapi, terus tadi untuk ulat, terus tadi untuk lalat, terus tadi untuk ikan, ngerti kan? Paham kan? Ya. Apa kira-kira ada yang belum paham? Ayo. Jawab. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Saya lanjut lagi. Perkembangbiakan hewan. Ya. Perkembangbiakan hewan. Hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Ya. Oleh karena itu, hewan memiliki siklus hidup yang beragam dibanding dengan manusia. Hewan melahirkan vivipar, yang dimaksud dengan vivipar, hewan bertelur ovipar. Coba untuk yang bagian sini, saya mau tanya, tolong sebutkan hewan yang bertelur. Ayo, ayam, terus lalat, terus kupu-kupu, terus bebek, ya, yang bertelur, burung, apa lagi? Hah? Kata, ya berarti kalian paham. Terus saya mau tanya dengan yang ini, dengan yang bangku tengah ini, hewan yang beranak coba sebutkan apa saja? Sapi, kambing, kuda, ngerti kan? Berarti coba ada tambahan lagi? Yang beranak? Gajah. Ya, ya. Berarti dan hewan yang beranak itu atau yang melahirkan itu disebut hewan apa? Yo. Disebut hewan apa tadi? Hewan apa itu? Yang dimaksud dengan hewan? Vivipar. Hewan vivipar itu adalah hewan yang atau melahirkan. Terus yang dimaksud dengan hewan yang bertelur, yang dimaksud dengan ovipar, yaitu hewan yang Jadi tahu ya bedanya ya. Kalau kalian mendengar kata-kata vivipar, berarti itu adalah hewan yang beranak. Vivipar itu yang beranak atau melahirkan. Kalau mendengar kata-kata ovipar, itu adalah hewan yang bertelur. Sampai di sini apakah ada yang belum mengerti tentang siklus makhluk hidup? Ngerti semua ya? Beneran ya? Apa? Ayo coba saya mau tanya. Jangan lihat ke depan. Mau tanya, kalau hewan yang melahirkan itu yang dinamakan dengan hewan apa? Vivipar. Hewan yang melahirkan. Bagus. Coba untuk bangku yang sebelah kanan. Hewan yang bertelur itu disebut dengan hewan apa? Ovipar. Ya, berarti paham ya? Hewan bertelur. Ini hewan bertelur seperti ini. Itu seperti bebek. Itu kan ada kan angsa. Buaya. Itu kura-kura.
burung. Terus penguin ya, penguin ya. Terus ini yang beranak atau melahirkan kuda, singa, anjing. Terus ini apa ini? Sapi ya. Ngerti ya kalian ya? Untuk selanjutnya, hewan ovovivipar. Ya, ini ya. Apa ini? Kuda laut. Ini apa? Ikan pari. Ini apa? Iguana. Ini apa? Terus yang ini apa? Ikan hiu. Kalau yang di bawah itu apa? Itu adalah hewan apa itu? Itu hewan yang gimana? Yang bertelur. Ya, bertelur. Tepuk tangan dong. Siswa kelas 3. Siswa kelas 3. Nah, semangat dong. Ya. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah. Bapak lanjut. Biar semangat. Tadi ada yang ngantuk. Ya, biar nggak ngantuk, biar semangat. Ya. Mas Rafa, biar semangat Mas Rafa, ya. Mas Roy juga, biar semangat. Semangat. Ya. Saya lanjut. Nah, ini. Ada hewan yang diasuh oleh induknya setelah lahir. Induknya menyusui atau mencarikan makan untuk anaknya. Hewan ini juga akan melindungi anaknya. Ada juga induk yang meninggalkan anaknya, induk meninggalkan telurnya di tempat yang aman. Bayi-bayi ini tidak pernah bertemu induknya. Bayi hewan ini belajar mencari makan dan melindungi diri dari kecil. Ya, ini apa ini? Harimau. Ya, jadi hewan itu ada yang dari bertelur. Ya, kalau hewan yang bertelur itu ada yang dijaga, ada yang nggak dijaga. Apa tujuannya untuk dijaga? Supaya terlindungi dari apa? Dari hewan-hewan lain. Ya kan? Ada yang ketika mencari makan, ada hewan yang bertelur, itu telurnya dipindah atau anaknya dipindah. Supaya apa? Supaya aman. Ngerti kan? Oke, selanjutnya. Metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan pada siklus hidupnya. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 jenis. 1. Metamorfosis sempurna. Hewan mengalami 4 fase atau tingkat perubahan pertumbuhan. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan. Contohnya, seperti apa? Kita lihat. Ini. Seperti kupu-kupu.
Ini ada berapa pertumbuhan ini? Ini dari telur. Telur menjadi menjadi larva ini. Terus menjadi bukan pupa. Pupa. Ya. Setelah menjadi pupa menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi kalau perhitungannya ini 1, 2, 3, 4. Ada yang 4 fase. Yang dinamakan dengan 4 fase. 4 perubahan. Dari telur, larva, pupa menjadi dewasa. Terus yang ini dari telur menjadi apa ini? Menjadi ini jangkrik, ya. Ya. 1, 2 menjadi dewasa. Ada 3, 1, 2, 3. Ada yang 3 fase. Ya. Jadi setiap hewan itu tidak sama. Ada yang 4 fase dan ada yang menjadi 3 fase. Ngerti? Nah, sekarang berikutnya hampir semua serangga mengalami metamorfosis. Namun ada juga hewan-hewan lain yang selain serangga mengalami metamorfosis. Contohnya katak, salamander, beberapa jenis ikan, dan lobster. Ya? Lobster. Ya, seperti ini. Dari telur. Telur ini dari katak ya, contohnya ya. Dari telur. Katak bisa hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di katak bertelur di dalam air. Telurnya apa ini? Telurnya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Jumlahnya bisa 5.000 telur atau bahkan sampai 20.000 telur. Itu bayangkan, sekali bertelur ada 5.000 dan ada sampai 20.000 telur. Ya. Terus dari telur berubah menjadi berudu. Berudu atau ini berudu cebong, ya. Berudu atau cebong. Telur akan nampak menjadi berudu atau kecebong, hidup di dalam air dan apa itu? Hidup di dalam air dengan apa ini ya? Terus dari berudu dan cebong ini menjadi katak muda. Katak muda. Dari berudu atau cebong itu menjadi katak muda. Katak muda ini semakin besar, kaki mulai tumbuh dan ekor kecebong semakin pendek. Jadi kakinya semakin tumbuh, ekornya semakin pendek. Ya.
Kecebong akan berubah menjadi kata muda. Setelah itu ke apa ini? Kata dewasa. Ekor akan hilang. Ekornya sudah hilang. Ya. Ekor akan hilang di fase dewasa. Saat dewasa kata bernafas dengan paru-paru. Kalau masih di air itu masih muda itu dengan insang. Ya. Paham? Untuk berikutnya metamorfosis nyamuk. Nyamuk betina mengeluarkan telur sampai 300 butir. Nyamuk betina akan mengeluarkan telur 300 setelah 1 dan atau 2 hari. Setelah 1 dan 2 hari, telur akan menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk mencari makan di air. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Menjadi pupa pada umur 5 sampai 7 hari. Setelah itu nyamuk dewasa keluar dari pupa, nyamuk dewasa siap untuk terbang mencari makan dan berkembang biak. Nah sekarang pertanyaannya saya mau tanya, Bapak sekarang mau tanya. Ayo. Untuk Mas Jen, kalau nyamuk itu tadi saya sudah jelaskan bertelur sampai berapa? Ayo. Sampai 300 menetas setelah berapa hari? Ayo. 1 hari atau 2 hari. Bagus. Tepuk tangan buat Mas Jen. Terus akan menetas setelah 1 hari sampai 2 hari. Menghasilkan telur berapa? Bertelur sampai berapa kalau nyamuk? Bauli? 300 butir. Betul apa tidak? Betul. 300 Dia setelah ini seperti ini. Telur ya. Telur. Menjadi apa setelah telur? Jentik. Setelah jentik menjadi pupa. Umur 5 sampai 7 hari. Setelah itu menjadi nyamuk dewasa yang berkembang biak, mencari makan, dia siap terbang mencari makan dan berkembang biak. Ayo. Coba siapa yang bisa menyebutkan hewan yang paling banyak kalau bertelur? Ayo sebutkan. Apa? Tadi yang sudah jelaskan, Bapak sudah jelaskan. Kata. Alat. Apa lagi? Kupu-kupu. Apa lagi? Nyamuk. Yang paling banyak tadi yang sudah dijelaskan. Kata dan ikan. Ya. Jadi sebelum saya memberikan tugas terhadap kalian, ini sudah ada 3 bagian atau 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi tadi itu yang saya jelaskan, yang Bapak jelaskan tentang siklus makhluk hidup yang dari awal sampai akhir itu, ya. Itu nanti kan sudah dijelaskan, paham semua kan? Mengerti kan tentang siklus makhluk hidup? Nah, oleh sebab itu Bapak akan memberikan tugas terhadap kalian, yaitu tugas kelompok
tugas kelompok. Tapi sebelum itu, ini satu lagi ya. Jadi tugas kelompok ini saya kasih kelompok yang kanan kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang kiri sebelah kiri kelompok 3. Ya. Paham semuanya enggak? Siap untuk mengerjakan kelompok? Siap. Ayo. Yang bagian kiri, siap enggak? Tahu enggak tentang ini penjelasan yang tadi nih? Dari awal sampai akhir siklus makhluk hidup. Dari awal sampai akhir. Ya. Ya. Ngerti enggak? Hah? Ngerti ya? Nah, ini sekarang saya kasih soal. Yang ini yang kelompok 3. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Ada yang bawa perlengkapan sudah? Gunting? Ya? Coba dikerjakan ya. Coba dikerjakan. Itu digunting, itu nanti akan ditempel itu. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak. Itu langsung jawabannya. Ini dibuka. Ini dibuka. Ya, itu digunting. Nanti ditempel sesuai dengan angkanya. Itu digunting sesuai dengan angkanya ya. Pelan-pelan mengerjakan, jangan terburu-buru. Dicek lagi. Ya. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Dicek lagi, pelan-pelan. Zen gabung. Ini bentuknya ini gini. Ini coba dibentuk. Ayo. Ayo bentuk sana. Gabung. Ya. Bangkunya dipindah. Ayo yang ini gabung Roy. Ini gabung Roy. Ini bangkunya. Ayo. Bangkunya. Ngadapnya ke sana ya. Atau Roy ke sini aja, Roy. Kamu di sini Roy, bangkunya Roy. Pelan-pelan mengerjakan ya. Gak usah terburu-buru, masih banyak waktu. Pelan-pelan.
Digunting yang rapi, nanti ditempel. Ya, digunting yang rapi itu ditempel nanti. Digunting yang rapi ya. Fokus. Fokus, tapi pelan-pelan. Lah ini kok nggak kebagian? Ini. Ya, dikerjakan bersama ya, Uli. Dikerjakan dengan seksama. Habis ini nanti kelompok 1, 2, dan 3 nanti satu-satu maju ke depan presentasi ya. Nanti menjelaskan ya. Menjelaskan nanti di depan. Pelan-pelan dikerjakan. Gak usah terburu-buru. Pelan-pelan. Itu kan ada nomornya itu. Yang nomor 1 ditempatkan di nomor 1. Nomor 2 ditempatkan di nomor 2. Itu dibaca dulu. Jangan terburu-buru. Konsentrasi, fokus, biar benar. Biar pekerjaannya betul. Gak usah terburu-buru. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Mau ditanyakan nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan? Uli? Zen? Ada pertanyaan nggak? Yang kamu ada? Ada pertanyaan? Jelas semuanya ya? Ya. Ya. Ini apa ini? Remaja awal.
Apa yang nggak jelas? Itu cenderung. Cek dulu. Soalnya waktunya masih lama, masih tinggal 10 menit. Dicek, jangan keburu. Jangan terburu-buru, waktunya masih lama. Dibaca dengan seksama itu jawabannya. Jangan terburu-buru, waktunya masih lama. Ya, apa? Ayo tanya apa? Apa itu? Penahan. Kalau ada yang nggak jelas ditanyakan ya. Kalau ada yang nggak jelas ditanyakan ya. Yang kelompok 1 ada yang nggak jelas? Mungkin kelompok 1. Kelompok 1 ada yang nggak jelas? Nggak ada, jelas semua. Yang kelompok 2 mungkin ada yang nggak jelas. Ada yang nggak jelas? Kelompok 3 ada yang nggak jelas? Jangan terburu-buru, waktunya masih banyak. Pelan-pelan. Biar nggak ada yang salah. Yang kelompok 1 Mbak Uli, nggak usah terlalu terburu-buru, biar nggak salah. Waktunya masih banyak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Yang juga kelompok 2 ini, jangan terburu-buru. Masih ada waktu. Pelan-pelan. Dipikir dulu, dibaca dulu itu ya. Itu kan ada nomornya untuk yang ditempel itu. Jadi baca dulu yang itu, yang nomor pertama huruf apa? Nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Nomor 3 itu apa? Itu kan digunting gitu kan? Makanya cara naruhnya jangan sembarangan. Dipikir dulu, dilihat dulu. Nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 3. Takutnya nanti salah. Nomor 1 ditaruh nomor 2. Nomor 2 ditaruh nomor 3. Salah itu ya. Makanya hati-hati ya.
Pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, masih banyak waktu. Itu dibaca dulu sebelum nulis, itu dibaca dulu. Biar tahu tempatnya di mana, yang satu yang mana, yang dua yang mana, yang tiga yang mana, ya. Coba ini dirembuk, diuli, dirembuk dengan yang ini, dengan kelompoknya, jangan terburu-buru. Apakah ada yang sudah? Dicek dulu. Dicek dulu. Ya? Apa yang mau ditanyakan? Tanya apa? Itu cukup, setelah cukup lama itu. Apa? Individu itu. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Kelompok satu. Coba kelompok satu maju ke depan, presentasi ya. Sama temannya. Coba maju ke depan. Coba. Ini. Coba maju ke depan. Ya. Daur hidup kata. Ya, itu apa? Ini namanya apa? Berudu. Terus, berudu itu bernapas dengan apa? Dengan insang. Terus, bertempat hidup di mana itu? Di air. Terus dibaca. Dibaca, Uli. Nama tahapan daur hidup kata, kata dewasa. Alat. Nama tahapan daur hidup kata, kata muda. Alat pernapasan, insang, tempat hidup di air dan di darat.
Nama tahapan daur hidup kata dewasa, alat pernapasan, paru-paru, tempat hidup di darat. Iya, betul. Terus yang ini, siklus kehidupan kata. Ini yang pertama apa namanya? Coba kamu bilang, yang jawab teman-teman yang lain. Ini coba, ini pertama telur. Ya, terus setelah telur ini apa? Ya, terus setelah berudu nomor 3 ini apa namanya? Katak muda. Katak muda. Setelah katak muda menjadi, nah ini belum diisi nih. Ini kan sudah diisi, ya kan? Ini kan sudah diisi. Lah ini tulislah urutan huruf yang benar dari tahapan daur hidup kata. Yang nomor 1 itu hurufnya apa? Yang nomor 2 hurufnya apa? Ini kan 1 hurufnya apa? Ngerti? Coba ditulis lagi. Yuk, duduk. Ya, apa? Mana yang ini? Ini apa? Puncak itu. Ya. Ya, apa? Cangkang. Itu diisi sesuai dengan hurufnya. Yang kelompok 1 ya. Tulislah urutan huruf. Ayo mikir ini loh. Ini hurufnya. Coba dibaca dulu, makanya dibaca dulu. Ya. Ayo kelompok 2. Sudah selesai. Coba dibantu semua yang kompak. Ayo, yang kompak. Baca Zen, yang kompak Zen itu Zen. Siapa yang bisa nulis itu? Yang bagus tulisannya, yang cepat. Ayo, jangan diam. Ayo, jangan diam. Bantu, ini namanya kelompok. Tulisannya harus bagus. Coba yang kelompok 1, maju. Tadi ya, coba tadi yang pertama itu apa? Apa yang pertama itu? Nama tahapan. Ini ya, tadi yang gambar satunya itu, coba lihat gambarnya, coba itu disebutkan. Nomor 1 C, nomor 2. Enggak, yang ini. Dijelaskan, apa ini? Ini yang pertama hewan apa? Yang apa namanya? Kalau berudu itu bernafas dengan apa? Coba kamu di sinian ya. Bernafas dengan sanan ya. Insang, terus hidup di tempat di air. Terus habis itu yang kedua, nama tahapan daur hidup kata muda, alat pernapasan, insang, tempat hidup di air dan di darat. Nama tahapan daur hidup kata dewasa, alat pernapasan, paru-paru, tempat hidup di darat. Ya, itu ya. Coba tanya ya, mau tanya untuk yang siapa namanya? Kalau yang berudu itu bernafas dengan apa namanya? Ayo. Ya. Terus bertempat di ya. Terus yang terakhir itu sesuai dengan huruf, itu diisi ya. Coba yang ini. Ini 1 C. Ya, ini benar. Ya, duduk yang kelompok. Coba yang kelompok siapa yang sudah selesai? Ayo. Maju. Ya. Sanaan. Coba baca, Roy.
Dari ini, dari depan. Ini Roy. Ini apa namanya? Ini. Ya, terus dibaca yang pertama itu. Bayi menangis. Kalau bayi itu berarti menangis. Terus. Gerak aktif, kulit kemerahan, menghisap ASI. Nah, terus. Balita mengalami kenaikan berat badan Ya. dan tinggi badan. Manusia mulai bisa berjalan tanpa bantuan. Ya, terus. Anak-anak makan sendiri, mandi, dan memakai baju sendiri. Ya, terus. Remaja awal perilaku yang kurang menentu, cenderung emosional, belum stabil, banyak masalah. Iya, terus. Remaja akhir berusaha bergaul dan Coba mau lihat ini. Ini ciri-ciri. Ini bayi ya. Menangis, bergerak aktif, ya betul. Mengalami kenaikan berat badan balita. Anak-anak naik beranjak ke anak-anak makan sendiri, mandi dan memakai baju sendiri. Remaja awal perilaku yang kurang menentu, cenderung emosional, betul. Remaja akhir berusaha bergaul dan mencari untuk berhubungan dengan orang lain, akan menyelesaikan diri, betul. Dewasa awal individu mulai menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Kalau dewasa akhir, fisik dan psikologis melemah sistem. Ya, betul. Duduk. Untuk yang kelompok ini, yang kelompok 2. Ayo. Itu yang siklus hidup kupu-kupu ya, ini ya. Yang kelompok 2. Ini dibaca ya. Iya, tempatnya telur pertama, yang kedua ini apa namanya? Apa namanya ini? Coba dibaca ini. diletakkan pada tanaman oleh kupu-kupu betina dewasa. Terus? Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ya, itu kalau setelah telur itu menetas, akan menjadi apa itu? Iya, dari ulat terus akan menjadi, tadi kan sudah dijelaskan. Ya kan? Wah, betul. Terus menjadi, habis itu ada enggak jawabannya? Ya. Jadi coba dibaca ini semua. Diletakkan pada tanaman oleh kupu-kupu betina dewasa. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat akan menjadi penahan aktif lipat. Bisa tumbuhan dengan cepat. Ulat berada menjadi kepompong yang disebut fase istirahat. Ya. Setelah cukup lama beristirahat, tangkau kepompong berongga sehingga ada udara masuk yang mendorong kupu-kupu keluar dari riselis pupa. Iya, berarti ini kalian sudah mengerti. Coba kembali ke tempat, duduk. Ya, coba duduk yang rapi ya. Sekali lagi. Semangat pagi. Ya. Kalian sudah mengerjakan tugas kelompok yang tadi dijelaskan dari pertama
Dari awal sampai akhir dengan Bapak, alhamdulillah kalian sudah paham semua. Dari kelompok 1, 2, dan 3 tidak ada kesulitan. Ternyata alhamdulillah ya. Alhamdulillah dari yang barusan dipelajari yaitu tentang siklus makhluk hidup ya. Sekali lagi Bapak ingin menjelaskan terhadap kalian yang dimaksud siklus makhluk hidup itu apa? Itu kan sudah dijelaskan tadi. Ayo sekali lagi. Intinya itu apa? Siklus makhluk hidup itu adalah makhluk hidup. Siklus makhluk hidup berarti berputar. Artinya ya apa? Bukan. Memang berputar. Intinya itu yang dinamakan dengan siklus makhluk hidup adalah berkembang biak. Itu yang paling penting, yang paling inti. Berkembang biak. Yang dimaksud dengan perputaran itu adalah dari telur netas menjadi bayi ya. Menjadi apa itu? Kayak apa? Kayak ayam itu bertelur dulu, kawin, setelah kawin bertelur, setelah bertelur itu dierami, menetas menjadi ayam kecil ya, bayi ya, ayam bayi ya. Ya terus habis itu ya terus berkembang biak akhirnya menjadi ayam kecil dan ayam dewasa. Itu yang dinamakan dengan siklus makhluk hidup. Yang dimaksud sekali lagi, yang dimaksud dengan yang berkembang biak. Jadi intinya itu adalah perkembangbiakan makhluk. Ada yang apa? Yang dinamakan dengan hewan, ya. Ya. Ada yang dinamakan dengan manusia. Bukan cuma sama manusia. Sama tumbuhan tadi juga ada itu. Siklus makhluk hidup. Kalau tumbuhan itu makannya dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari air. Iya kan? Menghirup udara juga dari mana? Makannya dapat dari mana? Dari matahari juga. Iya itu. Air juga iya. Ya. Paham? Jadi yang dari awal sampai akhir paham nggak? Paham kan? Ayo sekali lagi saya mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan siklus makhluk hidup? Apa? Perputaran apa? Yang dimaksud dengan berkembang biak. Dari nggak ada menjadi ada. Yang ada dari kecil terus menjadi besar, akhirnya dewasa, akhirnya punah apa? Akhirnya meninggal, ada lagi, lahir lagi. Terus seperti itu. Yang dimaksud dengan lestari namanya. Kalau lestari itu namanya yang dimaksud dengan apa? Dengan kekal. Ya, dengan bertahan. Bertahan itu yang dinamakan dengan bertahan. Ngerti? Ya. Nah, sekali lagi. Siswa kelas 3 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap? Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Nah, jadi alhamdulillah berhubung kalian sudah paham semua ya. Paham semua, ngerti semua, Bapak menjadi bangga terhadap kalian. Ya, karena kalian cepat mengerti, cepat paham. Ya. Jadi ini ya
mungkin Bapak sudahi dulu pelajaran pada hari ini. Nanti kita akan bertemu di pelajaran berikutnya, ya. Jadi tetap semangat, tetap fokus, biar menjadi anak yang pandai. Ya. Jadi mungkin Bapak sudahi di sini pelajaran ini. Jadi sebelum berhenti, sebelum disudahi, untuk Mas Zen, pimpin doanya dibaca. Yuk, baca doa. Nah, Bapak. Jadi terima kasih semuanya buat anak-anakku sekalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh pulang.